Anda kembali bersama kami di Presisi Siang. Bareskrim Polri menetapkan 5 tersangka kasus dugaan TPPO dengan modus kerja di Jerman. 2 dari 5 tersangka masih berada di Jerman namun telah diamankan pihak-pihak terkait. Di Tipidum, Bareskrim Polri telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang terkait dengan modus kerja di Jerman. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjopuro mengatakan, kelima tersangka berinisial ER, A, SS, AJ, dan MZ diduga mengeksploitasi mahasiswa untuk bekerja secara ilegal di Jerman. 2 dari 5 tersangka yakni ER dan A masih berada di Jerman. Sementara itu menurut Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, penyidik telah berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri dan KBRI Berlin untuk mengamankan kedua tersangka. Selain itu dalam penanganan kasus ini, penyidik di tingkat Polda juga telah berkoordinasi dengan pihak universitas terkait. Terkait adanya pengungkapan tindak pidana perdagangan orang TPPO ya yang ada di Jerman. Rekan-rekan telah ketahui, Bareskrim telah menyampaikan Polri telah mengungkap kasus TPPO modus yang dilakukan dengan program magang atau foreign job untuk mahasiswa ke Jerman. Namun, faktanya yang telah disampaikan dan diketahui, mahasiswa tersebut dipekerjakan secara non-prosedural, sehingga korban tersebut tereksploitasi. Ya. Polri tentunya akan menjelaskan di sini mendapatkan informasi awal dari KBRI di Jerman, terkait dengan awal adanya 4 orang mahasiswa yang datang ke KBRI untuk mengikuti program foreign job. Setelah dilakukan pendalaman, hasil yang didapat bahwa program ini dijalankan sebanyak ada, ini masih proses pendalaman ya, beberapa universitas di Indonesia dengan total mahasiswa juga yang diberangkatkan ini sebanyak 1.407 mahasiswa dan 33 universitas. Tentunya ini secara kronologis sudah disampaikan oleh Bareskrim, Direktorat Tindak Pidana Umum ya. Saat ini seluruh korban perlu diketahui sudah ada di Indonesia. Ya, berada di Indonesia karena memang kontrak program magang ini telah habis per Desember 2023 yang lalu. Sehingga rekan-rekan kemarin yang bertanya, untuk korban seluruhnya sudah di Indonesia ya. Dan Polri telah menetapkan 5 orang tersangka, yaitu ER, A, SS, AJ, dan MJ. Tentu proses ini masih secara simultan dilakukan proses penyidikan oleh penyidik, dan pertanyaannya kemarin dari rekan-rekan apakah bekerja sama? Tentu berkolaborasi ya, baik dengan KBRI kemudian juga dengan pihak Mendikbud ya, seluruhnya apa dalam langkah-langkah penyidikan yang memang perlu dilakukan untuk mengungkap peristiwa ini, tentu kita akan melakukan kerjasama dengan stakeholder. Kita ke informasi lain, 3 orang mantan narapidana kasus terorisme menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia di Markas Kepolisian Resor Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Ibda Marisa Ferbina Sinulingga di Samarinda. Ibda Marisa, silahkan dengan laporan Anda. Baik, Mas. Selamat siang, sahabat Polri. Salam presisi. Dengan saya, Ibda Marisa Sinulingga dari Polresta Samarinda melaporkan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah telah dilaksanakan pengucapan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh 3 mantan napiter dengan kasus terorisme. Pengucapan setia ini dilaksanakan dan dilanjutkan dengan mencium bendera merah putih
dan disaksikan langsung oleh Kapolresta Samarinda dan Dim 0901 Samarinda, Danyon B Pelopor Satbrimob Samarinda, dan perwakilan pemerintahan Kota Samarinda, serta Satgas Densus 88 wilayah Kalimantan Timur. Pelaksanaan pengucapan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merupakan puncak dari program pembinaan yang dilakukan oleh Densus 88 yang bertujuan agar para mantan napiter dapat kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga mantan napiter tersebut diharapkan dapat kembali dan diterima baik oleh masyarakat sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Demikian kami laporkan dari Kota Samarinda, kami kembalikan ke studio. Ibda Marisa Sinulinga melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Satreskrim Polres Grobogan mengungkap peredaran bahan petasan dan mengamankan 2 pelaku di 2 lokasi berbeda. Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan dalam rilis kasus di Polres Grobogan menyampaikan, dari 2 pelaku, polisi mengamankan puluhan kilogram bahan petasan jadi dan bahan belum jadi. Barang bukti yang diamankan dari tersangka BM sebanyak 5 kg bahan petasan jadi, sedangkan dari tersangka AJ 2 karung potasium klorat seberat 46 kg, 4 karung belerang seberat 98 kg dan grom 24 kg, serta peralatan lainnya. BM mengaku akan menjualnya kembali ke sejumlah teman, sedangkan AJ mengatakan untuk bahan petasan jadi dijual kembali seharga Rp250.000 per kilogram. Bahan-bahan ini dibeli pelaku secara online dan cara meraciknya dipelajari melalui internet. Selanjutnya, bahan petasan tersebut akan dimusnahkan dengan bantuan dari Gegana Satbrimob Polda Jawa Tengah, karena bila disimpan terlalu lama dikhawatirkan akan membahayakan. Kita amankan 1 orang yang menjual bahan yang sudah jadi, siap jual dan siap pakai untuk dibuat petasan. Ada 5 kg bahan petasan yang diamankan dari saudara BG. Dari saudara BG, kemudian unit Satreskrim melaksanakan pengembangan dari mana bahan ini diracik dan dioplos sehingga siap jual. Kemudian diamankanlah saudara JS. Dari saudara JS kita berhasil mengamankan 2 karung potasium kloret atau sebanyak 46 kg. Juga 4 karung belerang merek sulfur powder sebesar 98 kg. Juga 1 tong berisi grum dengan berat 24 kg. Pemirsa, Kapolda Sulawesi Selatan meraih penghargaan kategori Outstanding Leadership in Law Enforcement and Crime Prevention di acara CNN Awards 2024 yang digelar di Makassar. Setelah jeda yang satu ini, tetaplah bersama kami. Kita menggunakan pendekatan kultural. Ya.